Berjalan dari kota ke kota yang lain dan kami terus berbicara tentang Injil. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dan 10. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Sekali lagi, lenyap. Sekarang ini kita ada di 3 unsur dunia. Sekali lagi, sekarang kita ada di 3 unsur dunia. Yang pertama, langit dan segala isinya. Yang kedua, bumi dan segala isinya. Yang ketiga, laut dan segala isinya. Di langit itu ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada burung, segala macam jenis. Di bumi itu ada gunung, ada batu, ada pohon, apalagi ada sungai, ada berbagai macam jenis binatang di bumi. Yang ketiga itu laut. Di dalam laut itu ada ikan, ada buaya, segala macam jenis di dalam. Saudara, yang jadi fokus saya hari ini, menjadi motivasi saya hari ini adalah dari 3 unsur dunia hari ini tidak ada yang tergoncang. Sekali lagi, dari 3 unsur dunia ini tidak ada yang tergoncang. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saya lebih fokus pada janji. Janji itu sebuah tujuan, amin. Janji itu berbicara mengenai tujuan, bukan akhir dan tujuan, tapi berbicara tentang masa yang akan datang. Tuhan berbicara tentang janji itu berbicara mengenai 500 tahun ke depan. Tuhan berbicara tentang kelahiran melalui nabi-nabi di masa yang lalu, masa yang lampau sebelum Kristus lahir. Ini berbicara tentang janji yang sudah digenapi. Tapi janji yang hari ini kita mau bicara, kita adik-adik yang tadi sudah bicara, hamba-hamba Tuhan, itu berbicara tentang janji yang akan datang, janji yang kekal. Itu sebabnya kita bilang begini, Tuhan tidak lalai menepatinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Hari ini orang dunia mereka bilang begini, kau dari dulu kita tunggu sampai hari ini Tuhan tidak datang-datang. Sampai hari ini kita tunggu tapi tidak ada tanda-tanda sama sekali. Di langit, di bumi, di laut dan segala macam tempat tidak ada tanda-tanda untuk mengenai kedatangan Kristus pada yang kedua kali. Saudara, saya mau bilang buat kita begini, waktu kedatangan Tuhan bukan urusan manusia. Amin. Waktu kedatangan Tuhan bukan rencana manusia, bukan agenda manusia, tapi semua kedatangan Tuhan ialah rencana ilahi yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya satu ketegasan buat kita tadi bilang begini, jangan ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah lelucon atau sebuah cerita dongeng yang biasa. Haleluya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar. Ia sabar. Sabar itu sebuah kesempatan yang penting dalam sejarah kehidupan manusia. Mengapa? Kalau Tuhan datang itu tidak ada sejarah kehidupan manusia lagi ke depan. Semua sejarah kehidupan manusia akan titik dan habis. 2000 tahun yang lalu dalam janji tentang kelahiran itu masih ada sejarah. Hari ini kita bisa bicara tentang sejarah. Tapi kedatangan Kristus tidak akan ada sejarah lagi di sana. Semua sejarah kehidupan manusia dari ciptaan sampai hari ini semua akan berakhir ketika Kristus datang pada yang kedua kali. Amin. Pertanyaannya sederhana begini, kalau Tuhan datang semua manusia ini mau pengungsi ke mana? Haleluya. Ada tempat pengungsian kan tidak? Coba Mama Doran jawab dulu, ada tempat pengungsian kan tidak? Tidak ada. Kalau tanggal 16 Maret tahun 2019 di Sentani banjir bandang itu
kita orang Sentani jadi saksi mata. Itu kita masih bisa untuk mengungsi ke daerah Abepura, ke daerah Waina, ke daerah Genyem dengan sekitar di Depabre sana. Tapi mengenai kedatangan Kristus, Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu. Berarti segala sesuatu seisi dunia ini, baik yang di langit, di bumi, dan semua yang ada dalam dunia ini akan hilang dalam sekejap mata. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan bersama dengan Tuhan hingga selamanya. Haleluya, amin. Tapi yang saya sayangkan hari ini ialah orang yang tidak percaya, mereka punya tempat pengungsiannya di mana? Haleluya. Orang fasik yang ada di luar, di Eropa sana atau di beberapa negara sana, mereka bilang begini, kalau Tuhan binasakan bumi ini, kita bisa pindah ke planet yang lain. Sehingga apa? Mereka tembus dengan pesawat jet dan mereka bikin rumah di atas planet-planet di ujung bumi atau keluar bumi, keluar angkasa. Tapi yang anehnya, mereka tidak mengerti kalau planet, seluruh planet dunia ini Tuhan yang ciptakan dengan cara berfirman. Kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, berarti Tuhan yang memulai, Tuhan yang sedang berjalan, dan Tuhan yang akan mengakhiri. Haleluya. Kalau begitu, kenapa manusia mau bikin rumah di planet di luar sana? Mereka punya akal tidak? Tuhan tidak boleh menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Yesus bilang begini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini dunia ini sampai hari ini dalam catatan sejarah penduduk dunia 7,800 juta penduduk dunia hari ini. Bertanya, dari 7,800 juta penduduk manusia hari ini, semua orang percaya atau tidak? Haleluya. Ini waktu Tuhan ini sudah semakin singkat. Dari tahun 2019 kita dilanda oleh COVID-19. Setelah itu mereka merubah satu sistem yang namanya sistem, mereka bikin sebuah sistem dari pemerintah untuk semua orang yang terbang kemana-mana harus melakukan antigen. Ini dunia ini semakin hari semakin berubah. Bukan seperti di tahun 1999, bukan tahun di 2020 atau tahun 2001, tahun 2002, tapi ini tahun kesukaran besar yang sedang kita jalani hari ini. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita masuk dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu, kita dari tahun 2019 masuk di tahun 2020, mereka bikin satu aturan yang baru untuk semua orang, antigen untuk bisa terbang kemana-mana. Mau ke Biak, mau ke Serwi, mau ke Manokwari, mau ke Wamena, mau ke Oksibil, semua orang diperintahkan untuk antigen. Setelah masuk dari tahun 2021 menjelang tahun 2022, mereka rubah lagi dari antigen ke vaksinasi. Semua orang yang vaksin saja yang layak untuk terbang ke mana-mana. Sampai hari ini saya masih di Jayapura. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Ini biasa, ini bukan binasa, ini bukan berbicara tentang nanti masuk di penjara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun baru nanti dibebaskan, tidak. Ini kebinasaan yang kekal. Haleluya. Kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya, bukan 1-2 hari lalu dipindahkan lagi, tidak ada. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Itulah sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus selanjutnya dia bilang begini, mengendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang. Dengar, kita garis bawahi semua orang. Kalau semua orang ini dia tidak pandang status, mau kelas pejabat kah, mau kelas pengusaha kah, mau kelas masyarakat biasa kah, mau kelas orang miskin kah, yang besar tua miskin semua kah, semua orang Tuhan rindu untuk berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak butuh uang kita untuk lihat kita bisa kasih kepada Tuhan. Hari ini manusia mereka bilang begini, Bapak mau kemana? Ke sembahyang. Yo, saya kasih uang 50.000 untuk Tuhan.